Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar mengenai AR. Salah satu aplikasi AR yang cukup mudah untuk digunakan. Seperti apa itu AR? AR itu augmented reality seperti yang biasa kita pahami. Tapi seperti apa dasarnya kita akan coba ulas di bagian-bagian selanjutnya. Tapi ada hal utama yang bisa kita pelajari menggunakan AR ini, yaitu salah satu aplikasi buatan Indonesia. Nah, jadi aplikasi ini dikembangkan di Indonesia dan kantor pusatnya berada di Bandung, Jawa Barat. Nah, aplikasi itu namanya adalah Assembler. Assembler awalnya berupa suatu aplikasi yang berbasis aplikasi non web, tapi karena adanya kebutuhan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi, beberapa device atau beberapa gadget tidak sanggup. Akhirnya dikembangkanlah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi Assembler Studio Web. Kalau ini namanya Assembler Edu atau EDU ya, seperti itu. Nah, kita coba melihat aplikasi Assembler Studio Web. Di tampilan awalnya Assembler Studio Web akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita sudah muncul seperti ini, kita bisa coba ini. Nah, di aplikasi ini kita lihat gambar utamanya. Nah, ada beberapa tayangan bentuk yang kita bisa nanti buat, dan ini tidak membutuhkan device yang sangat-sangat tinggi, jadinya cukup berbasis web dan cukup ringan, sangat-sangat ringan. Ini ada kanvasnya, yang kotak-kotak ini kita bisa lihat sebagai kanvas. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah website dari Assembler Studio Web. Nah, seperti apa isinya? Sekarang kita akan coba. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita harus sign in dulu. Nah, kalau kita belum punya akun, kita bisa buat akun di sini, sign up ini, atau kita bisa juga login atau sign in menggunakan akun Facebook maupun Apple ID, akun Apple ID. Saya akan karena saya sudah daftar, saya akan coba login. Nah, ini dia tampilan awal dari Assembler Studio Web. Ini adalah halaman project. Jadi kalau seandainya kita belum pernah buat project apapun, di sini cuma ada satu ini, dan ini kita tanda kotak yang ada kotak terus dalamnya ada lingkaran plus tanda plus ini. Artinya kita di sini nanti bisa menambahkan project. Di sini ada, kita mulai lihat di sini ada Assembler Studio, di sini ada project, di sini ada AR marker. Nah, apa AR marker? Kalau kita lihat seperti ada gambar, kemudian kita scan, hasil dari scan gambar kita tadi itu nanti bisa menjadi suatu objek 3D. Nah, itu yang kita akan dikatakan AR marker. Di sini kita akan ada dua jenis AR marker, yaitu custom AR marker yang gambarnya kita bisa buat sendiri, maupun nanti QR marker yang standar bawaan dari aplikasi Assembler. Nanti kita akan lihat. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai Assembler Studio Web. Nah, di sini AR marker seperti ini kita lihat yang di video ini, cuplikan video YouTube ini. Di sini yang sebelah kiri ini adalah QR marker, sedangkan yang kanan ini adalah custom AR marker. Kita diberi batasan sampai beberapa poin menggunakan custom AR marker. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku.
Kalau baru kita daftar, biasanya di sini air markernya 0, dan untuk satu kali pembelian air marker itu biasanya sekitar 40 ribuan. Nah, tapi dengan menggunakan akun ini, akun education, nah ini, nah di sini ada beberapa. Apakah harus membeli? Saya tidak membeli sama sekali, dan ini free, dan saya bisa menggunakan akun ini dengan kegratisannya untuk belajar mengembangkan konten-konten AR. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya sampaikan di akhir, cara untuk bisa memperoleh akun yang free. Nah, baik, di sini kita lanjut lagi. Di sini ada all ini berarti all project kita. Nah, di sini ada public project, jadinya project-project yang kita set public, artinya bisa dilihat oleh semua orang. Private, nah ini project yang kita set untuk hanya kita saja yang bisa melihat. Sekarang kita coba membuka halaman create projectnya. Nah, ketika kita sudah melihat di sini ini yang kita katakan sebagai canvas tadi. Ini bisa kita gerak-gerakkan. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah gerak-gerakkan, tapi kita mau mengembalikan posisi awalnya bagaimana? Kita cukup klik ini, setting, terus reset kamera. Kita sudah kembali ke bagian awal canvas tadi. Nah, di sini kita lihat ini tombol untuk save, ini tombol untuk kita menambahkan 3D object, ini tombol untuk kita menambahkan gambar 2 dimensi, ini kita klik nanti menambahkan teks 3D maupun anotasi, ada petunjuk atau penjelasan berupa teks. Kalau yang ini kita bisa klik, nanti kita bisa tambahkan video dari YouTube. Nah, ada ini gambar, ini apa artinya? Ini artinya gambar preview. Ketika kita klik, nah, kita masuk ke gambar preview kita. Karena kita belum buat project apapun, di sini kita tidak tampil review dari project kita. Kita kembali ke sini. Di sini ada feedback jadinya. Nah, misalkan ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, atau ketika kita sudah menggunakan ini secara emosional atau emoji, kita bisa pilih lebih ke arah rating lah, kalau kita bicara di aplikasi berbasis Android, rating aplikasi dan seperti itu. Nah, di sini di object list. Nah, misalkan nanti kita di sini ada banyak, kita mau memilih objek dan itu bertumbang tindih, kita milihnya yang mana? Kita bisa klik ini, object list. Nah, sekarang kita coba klik 3D object. Wow, di 3D object ini kita bisa tambahkan banyak sekali 3D object. Totalnya ada beberapa pack, tapi kita lihat di sini. Nah, misalkan, nah ini, kalau kita klik mulai dari electrical space, people occupation 3, kartun hardband 1, di sini ada simbol pro. Nah, pro itu artinya apa? Berarti pack 3D ini bisa kita gunakan kalau kita sudah punya akun berlangganan. Kalau kita punya hanya free plan, akun free, kita hanya bisa menggunakan beberapa pack 3D ini, atau beberapa pack yang nantinya bisa kita buat sebagai konten atau project augmented reality sampai dengan ini nature landscape 1, atur berarti pemandangan alam bagian 1. Tapi itu pun sudah sangat banyak. Dengan akun free kita bisa buat berbagai macam konten ya, misalkan nanti kaitannya dengan biologi, bisa dengan animasi binatang,
kita memperkenalkan pekerjaan, atau kita bisa suasana di kota beserta jalanannya. Kita bisa desain rumah, bisa dinding, furniturnya dengan simbol-simbolnya. Ada juga alat tradisional, alat musik tradisional seperti itu. Itu yang dari job object. Nah, kita kembali. Seandainya kita dari sini langsung masuk ke image, boleh, bisa. Nah, ini adalah image. Kita bisa upload juga di sini, image 2 dimensi. Seperti itu. Di teks, nah, teks seperti yang saya katakan tadi, ada dua bagian, 3D text dan annotation. 3D text itu berarti kita nanti menuliskan teks dan nanti hasilnya adalah teks berupa bentuk 3D. Annotation berarti kita memberikan penjelasan, ada berupa ringkasan dan ada berupa garis. Itu teks. Video di sini kita bisa buka YouTube dan kita masukkan di sini videonya. Nah, kita bisa set autoplay otomatis, berarti kita ketika project ini dijalankan, video itu akan otomatis berjalan. Nah, kita juga bisa aktifkan looping, berarti ketika sudah sampai end, video itu akan mengulang kembali. Nah, di sini ada green screen. Nah, green screen berarti nanti tampilan videonya bisa kita ubah backgroundnya seperti itu. Mungkin kita coba salah satu ya. Salah satu misalkan kita mau buat jalan. Nah, jalan kita ambilin di sini. Jalanannya ada rumputannya. Kita bisa ambil di sini lah. Ini kita lihat di sini. Di sini ada panah tiga arah. Nah, ini panah ini berarti ini kita geser atas bawah. Yang ini kanan kiri. Nah, ini depan belakang. Nah, ini kanan kiri bergantung sudut pandang kita. Nah, misalkan ini bentuknya kan pojokan, berarti kita tempatkan ini di pojokan. Nah, sangat bisa sekali. Kita taruh ke bawah. Nah, terus kita taruh sini. Nah, kita bisa lihat ketika panah ini berwarna kuning, nah berarti itu yang bergerak cuma atas bawah. Tapi kalau seperti ini, nah, tiga-tiganya berarti bergerak, berarti kita bisa gerakkan seperti itu. Misalkan kita ingin cepat, ingin kita gerakkan tiga-tiganya ke sini, baru ketika sudah di sini kita set atas bawahnya. Nah, bisa. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita geser ke atas bawah. Nah, kan seperti ini. Nah, biar nampak muncul ke atas timbul. Nah, kan sudah seperti ini. Nah, masa jalannya kurang, berarti kita perlu jalan yang lain. Nah, berarti ini misalkan berarti kita paskan, kita turunkan. Nah, kalau sudah kita geser. Sekarang seperti itulah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sini. Oh, ternyata kurang pas. Berarti kita turunkan, kita geser ke sini. Biar pas, kita paskan. Nah, sudah. Geser ke sini. Nah, sekarang kita sudah punya jalan. Nah, misalkan di sini, yang sebelah sini juga. Nah, bagaimana posisinya? Berarti kita bisa gunakan menu ini, rotate ini. Nah, rotate, kita putar. Nah, seandainya ini kita ingin pas, kita bisa ketik di sini. Nah, rotate berarti di sini 90 ya. Kita ketik 90 di sini. Nah, kita enter, sudah. Nah, sekarang kalau dari bentuk seperti ini kita mau gerakkan bagaimana? Kita kembali klik move. Atur kayak gini. Kita turunkan. Nah, setelah kita turunkan, kita atur lagi, kita paskan. Mirip dengan kita main puzzle lah.
sangat mudah. Tapi memang untuk awal kita perlu belajar supaya kita terbiasa dengan penggunaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini misalkan ada yang hijaunya. Nah, kita mau agak besar, tidak mau yang kecil, berarti ini bisa kita perbesar skalanya. Kalau sudah, berarti kita move lagi. Nah, ini kok nutupi, berarti kita paskan supaya tidak tertutup. Kita lihat dari kanan kiri, sudah. Akan lagi. Nah, ini kok warnanya berbeda. Nah, berarti bisa kita naikkan sedikit atau ketinggiannya berbeda. Ya, dari sini kita bisa lihat kalau ketinggiannya berbeda, bisa kita turun. Kalau kita lihat di sini kelihatannya berbeda. Nah, sekarang kita coba lihat previewnya, apakah memang berbeda warnanya. Kita play. Nah, ternyata sama. Nah, di sini kita tidak terlihat, ya kan sama. Ini jadinya kegunaan dari preview tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, misalkan kita mau seleksi, loh, nggak pas. Jadi kita bisa lihat di sini object list. Nah, di sini yang kita gunakan. Misalkan ini. Nah, ini grasspath. Seperti itu. Sekarang kita akan tambahkan netizen. Oh ya, hidran. Agak kita perbesar sedikit, kita geser, dan biasanya di pojokan sini ya. Kita lihat posisinya apakah sudah sesuai. Turunkan. Misalkan suasananya kok putih, kita ingin warnanya yang agak terang. Nah, kita bisa set warnanya dari sini. Ini pun juga tidak hanya ini, ada banyak warna di sini. Seperti itu. Sekarang kita mau tambahkan orang. Nah, kita bisa masuk ke karakter ini. Nah, di sini ada banyak karakter. Misalkan kita ini. Kecil sekali. Kita bisa perbesar. Kita bisa taruh di sini. Terus sekarang kita mau tambahkan objek 2 dimensi. Nah, background. Sebenarnya kita pilih ada cafe di belakang, kita bisa perbesar juga ya. Ketika kita salah, kita bisa undo ya, undo-nya pakai Ctrl Z, atau kita bisa gunakan ini. Jadi misalkan salah, kita kembalikan seperti itu, kayak mana yang ada di ujung. Kok ini yang kita geser? Itu salah, berarti kita undo saja. Karena undunya terlalu banyak, itu salah. Baik, kita kembalikan. Jadi kalau ada kesalahan, kita tidak perlu bingung. Nah, ini kita klik lagi, kita paskan. Apakah tingginya sudah sama? Sudah. Nah, kita tadi mau menggeser yang ini, tapi seandainya kita bingung, nanti yang digeser yang mana?
Nah, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini ada image, kita geser, kita geser ke belakang. Sini kita bisa lihat bahwa misalkan kan orang ini berada di depan kafe. Oke, kita tambahkan pepohonan di sampingnya supaya kelihatan agak bagus. Untuk kita tambahkan ada bangunan. Misalnya kita tambahkan mall. Misalnya ini terlalu besar, turun dikit. Nah, malnya jadi kita harus besar. Nah, bagaimana posisinya ini? Kita mau taruh di sini, di samping kanannya orang. Berarti kita putar terus begini. Kita geser untuk memastikan. Di sini kita bisa klik 90, kita enter. Nah, ini kita geser. Nah, di sini berarti orangnya terlalu besar. Nah, berarti kita kecilkan. Saya tidak mau mallnya menutupi, berarti mallnya ini harus ada jarak. Geser lagi. Taruh di sini. Kita bisa lihat juga dari atas seperti ini. Nah, apakah sudah pas? Kita turunkan. Kita lihat. Kita scale kecil lagi. Nah, misalkan kita mau memberikan informasi. Nah, ini sudah cukup. Kita mau memberikan informasi. Ini tempat apa ini? Nah, kita bisa klik di sini. Berarti misalkan ini pusat perbelanjaan. Kita bisa klik di sini. Kita bisa ubah beberapa jenis fontnya. Ini terlalu kurang besar, kita bisa berbesar dulu. Nah, misalkan sudah seperti ini, kita mau ganti warnanya, sangat bisa. Kita misalkan ubah warnanya jadi biru, kita apply supaya jelas. Nah, kita bisa bersih. Misalkan kita mau memberikan pengantar, kita bisa menggunakan anotasi tadi, lingkaran. Misalkan di sini penjelasan kafe. Kafe serba ada misalkan. Kita klik di sini, warnanya kita bisa ganti juga dengan warna merah. Apply. Kita bisa tempatkan pas biar pas ada di depan kafe. Ini juga kita silakan.
sama seperti pintunya, tingginya pintunya mall atau mallnya yang akan kita besarkan. Tanda menutupi. Jadi kita tambahkan jalan tadi ya, jalan street, tambahkan spot. Nah, kita kalau sudah seperti ini, misalkan ingin melihat pas atau enggak, kita bisa lihat dari bawah juga. Nah, ini turun ke atas, kita bisa perbesar sama ini dengan tadi. Tapi ini misalkan sebaiknya ini tidak melebihi dari kanvasnya supaya nanti jika kita lihat enak. Coba aja supaya nggak melebihi. Kita tindihkan juga nggak masalah. Ya, tinggal lebih dikit lah apa-apa. Nah, misalkan kita mau tambahkan di sebelahnya, tanpa kita itu kita bisa klik more, kita duplicate, nah kita langsung geser aja. Nah, kita bisa duplicate. Di sini ada on tap, ada mirror, ada copy. Itu gunanya apa? Nah, kita akan bisa bahas di video selanjutnya. Kita paskan dulu supaya terlihat cukup rapi. Mungkin itu. Nah, sekarang kita sudah di sini aja. Nah, ini kita coba gunakan anotasi lain. Titelnya mall, kita mau menuliskan mall, teksnya adalah mall. Misalkan Express Mall gitu ya, Express Mall. Kita misalkan tesnya di kanan, itu kita pakai yang ini, notice terus di sini. Dari sudut pandang pun. Nah, sekarang kita coba preview. Kita play. Ini tadi kelihatan. Oh, dari bawah kelihatan. Oh, ini kurang bagus. Nah, kita bisa kembali lagi ke sini. Kita paskan. Kita bisa kembali lagi ke sini, terus kita paskan, kita tutupkan. Nah, ini kita turunkan sedikit. Review, play. Kita preview.
play. Nah, itu kita ada di pusat perbelanjaan. Baik, mungkin itu saja yang di awal. Sekarang kalau sudah, kita save dulu, kita beri nama projectnya pusat perbelanjaan. Save. Nah, sekarang kita mau publish, kita isi deskripsinya, artinya pusat perbelanjaan dengan mall dan cafe. Rumah praktik pusat perbelanjaan dengan mall dan cafe. Nah, cover ini kita bisa upload dengan gambar kita, maupun kita bisa capture. Nah, capture berarti kita lihat dari project kita cari sudut pandang yang paling menarik, misalkan seperti ini. Kita klik, oke. Nah, sudah jadi. Nah, di visibilitas ini, nah, kita bisa pilih yang private, bisa pro. Kalau private itu khusus untuk yang bisa private, bisa publik. Nah, private itu khusus yang sudah akunnya bukan akun free. Nah, public itu akun biasa. Sekarang kita browse kategori ini. Baik, di kategori ini di sini ada berapa pilihan. Nah, karena ini tadi kita arahnya cuma sekedar pusat perbelanjaan, jadi entertain bisa, arsitektur bisa. Oke, kita submit. Setelah itu kita publish. Nah, di sini kita akan ada web layout link yang bisa kita copy, kita bagikan. Ada embed, kita bisa embed ini ke blog kita, atau nanti kita bisa embed ke halaman-halaman yang kita bisa embedkan. Nah, dengan frame atau ke website tertentu. Nah, di sini nanti akan ada seperti ini tampilannya kalau kita embedkan. Atau bisa juga kita generate QR marker. Nah, ini yang saya katakan di awal, kita bisa generate QR marker. Jadi kita download QR markernya dan nanti kita bisa scan. Nah, ini kita bisa kebagikan ini pada orang, dan ketika orang scan ini, nah, nanti kita bisa, orang tersebut bisa melihat tampilannya. Sekarang kita coba download QR markernya. Oke, sudah terdownload. Oke, mungkin seperti itu saja untuk awal. Semoga ini cukup memberikan arahan bahwa augmented reality bukan hal yang sulit.